channel Rizka Iko. Ini video pertama aku. Semoga kalian suka dan bermanfaat juga. Dan untuk video pertama aku kali ini, aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku dinyatakan harus operasi gigi bungsu. Dan jangan lupa untuk tonton sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan like, komen, share juga. Oke, jadi awal dinyatakan aku harus operasi. Sebetulnya aku di sini nggak sama sekali sakit gigi loh guys. Jadi ketika rahang bawah aku digerakin ke kanan dan ke kiri itu langsung ada suara nyuk-nyuk gitu di kuping. Aku kira aku budek ya, dan akhirnya aku untuk langsung ke dokter THT. Pas dicek ternyata aman-aman aja untuk THT aku, dan beliau menyarankan langsung untuk ronsen gigi karena usia aku itu di antara 17 sama 25. Dikhawatirkannya ada gigi bungsu yang tumbuh, padahal aku sama sekali nggak sakit gigi loh guys. Dan setelah aku ronsen dan aku lihat hasilnya, ternyata memang betul di situ tuh ada gigi tapi dia belum tumbuh, masih di dalam, tapi posisinya memang nabrak. Dan setelah itu aku kasih ronsennya ke dokter THT kembali, dan beliau ngasih rujuk langsung aja ke dokter bedah mulut katanya gitu. Dan setelah itu aku ke dokter bedah mulut dan aku kasih ronsennya, dan memang betul ada 4 gigi yang posisinya gak bener dan harus diambil. Aku kira bisa diambil di ruang praktek, ternyata gak bisa. Jadi posisi gigi aku tuh masih di bawah gusi, dan ini posisinya ada 4 gigi. Jadi dokter bilang ini harus dioperasi. Awalnya aku sempat kaget karena yang namanya operasi kan pasti takut ya. Karena kondisinya aku di sini ada 4 gigi, jadi aku disarankan untuk bius total. Dan kebetulan aku di sini ngambil yang semuanya langsung diambil. Jadi pada hari itu juga aku langsung diambil giginya. Jadi nggak satu-satu. Karena kalau misalnya satu-satu itu akan memakan waktu yang lama. Aku bakal ngerasain sakit yang sama lagi dan biaya juga lebih mahal. Dan jadi aku pilih aja yang langsung ya. Dan biar juga nggak mengganggu ke aktivitas aku yang lainnya begitu. Oke lah, setelah itu aku memutuskan aku siap untuk operasi. Dan sebelum operasi, kalian juga tahu kita harus memenuhi persyaratan dulu, dimana ronsen toraks, kemudian cek lab, dan juga karena di sana lagi kondisinya pandemi, jadi aku harus tes PCR juga. Oke, di hari Rabu aku operasi, dan sebelumnya aku deg-degan juga karena aku sama sekali belum ngerasain namanya operasi dan belum pernah ngerasain yang namanya perawat dan sebagainya. Dan dokter juga bilang karena usia aku masih tergolong muda, jadi disarankan ya udah audisi aja. Jadi operasi cuma 1 hari, gak usah nginep gitu. Pokoknya aku bisa sehat gitu ya. Waktu itu aku operasi jam 10.30 dan beres jam setengah 1. Dan aku masuk ruang operasi yang sangat dingin, kalian juga tahu. Dan aku dibius, dan setelah itu aku nggak ingat apa-apa, aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Tiba-tiba aja aku dibangunin sama perawat mungkin ya, apa dokter nggak tahu, atau dokter anestesi aku nggak tahu. Rizka, ayo bangun, dan aku langsung dibawa ke ruang pemulihan. Di sana aku langsung pegang pipi aku, wow, pipi aku berubah agak keras gitu, pakai tisu. Nah setelah itu udah agak enakan, ada perawat lagi memindahkan aku ke ruang tunggu apa ruang apa ya, pokoknya ruang yang buat audisi aja, yang buat 1 hari itu. Aku di sana buat istirahat sampai beres, sampai benar-benar aku bisa pulih dan pulang. Setelah 30 menit kapas yang di dalam mulut aku tuh diambil, dan di sana aku ngerasa gak enak tenggorokan, mungkin ada alat yang dimasukin kali ya. Terus juga kalau bahasa Sundanya baal atau apa ya, pokoknya baal, tapi nggak sakit, tapi lebih ke limbuk aja. Tapi itu nggak berangsur lama ya, baal, dan gitu aku masih merasa penuh banget. Akhirnya aku ditidurin. Ya nggak lama, setelah jam 5 sore atau jam 4 sore aku udah biasa lagi, udah nggak pening lagi. Dan setelah seminggu kemudian aku udah bisa buka jahitan ya.
Dan oh iya, untuk makan dari awal operasi sampai minggu depan itu 1 minggu kemudian maksudnya, itu makannya bertahap ya. Jadi awalnya yang jus, terus susu, terus makanan yang di blender, yang disaring lagi, itu bertahap. Dan untuk makannya juga memang aku waktu itu sama gigi depan doang, gak bisa gigi belakang karena gigi belakang aku tuh belum ketemu gitu loh. Jadi mau ngunyah pakai geraham pun juga agak cukup sulit, tapi nggak perlu khawatir, itu nggak sakit tapi lebih ke ngilu ya. Kalau saya saran ikuti aja instruksi dokter karena dokter yang tahu kondisi kamu. Dan di sini aku cuma sekedar pengalaman doang bahwa untuk operasi gigi bungsu ini nggak sakit sama sekali. Dan untuk biayanya di sini macam-macam ya. Ada yang sesuai dengan kondisi gigi kamu sendiri kayak gitu. Oh ya, kalau ada yang mau tanya di komen aja, nanti aku jawab. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu panjang banget, nanti aku bakal buat video terbaru tentang operasi gigi bungsu. Oke, itu aja videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pokoknya sharing tentang pengalaman aku bahwa operasi gigi bungsu ini tuh nggak sakit. Tapi kembalikan kondisi kalian juga dan ikuti aja arahan dari dokter. Oke, dan see you. Thank you udah nonton. Bantu aku agar channel ini berkembang dengan like, comment, share, subscribe, aktifkan loncengnya. Jangan lupa ya.